Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga punya penyakit jantung dan tidak makan selama 2 hari, seorang pengemudi ojek online di Medan mendadak pingsan dan meninggal dunia. Berdalih butuh uang untuk biaya hidup, seorang ibu di kota Medan tega menjual bayinya sendiri dengan harga 20 juta rupiah. Banyak perlombaan 17-an, perajin kerupuk di kota Medan banjir pesanan untuk lomba makan kerupuk hingga 3 kali lipat. Ratusan warga melakukan blokade jalan dengan membakar ban bekas di Jalan Serbaguna, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Aksi dilakukan karena warga tidak terima dengan pengukuran lahan yang dilakukan jurusita Pengadilan Lubuk Pakam. Ratusan warga yang tinggal di lahan ex-HGU di Jalan Serbaguna, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Senin siang nyaris ricuh dengan polisi dan jurusita Pengadilan Lubuk Pakam. Warga menolak kegiatan jurusita yang melakukan pengukuran lahan seluas 32 hektar. Adu mulut dan aksi penolakan pun tak terhindarkan ketika petugas mencoba membuka blokade yang dilakukan warga dengan membakar ban bekas untuk menghalangi jalannya proses pengukuran. Setelah dilakukan komunikasi persuasif dengan koordinator warga, perlahan kobaran api dari blokade jalan tersebut dapat dipadamkan. Sengketa lahan seluas 32 hektar ini sudah terjadi cukup lama. Al-Wasliyah memenangkan perkara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Namun karena tidak terima, ratusan warga yang mendiami lahan tersebut menolak untuk pergi dan menghadang petugas melakukan pengukuran. Petugas menarik diri untuk menghindari bentrokan. Anggota jurusita Pengadilan Lubuk Pakam mengatakan pihaknya hanya menjalankan dari pengadilan untuk melakukan pengukuran lahan yang dimenangkan oleh penggugat yaitu pihak Al-Wasliyah. Yang itu pengukuran objek tanah. Berapa hektar Pak? 32 hektar. Sepertinya Sulit Pak ya. Sementara itu, pihak kepolisian hadir karena diminta Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk melakukan pengamanan dalam pengukuran lahan agar tidak terjadi bentrokan. Ada sedikit penolakan dari warga, namun itu semuanya sudah bisa kita negosiasi dengan baik dan seluruhnya berjalan dengan aman. Dari pihak kepolisian mau ini berjalan kegiatan ini kondusif, tidak ada korban. Tim gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, pengadilan, Satpol PP, dan BPN akhirnya membubarkan diri karena tidak ditemukan kata kesepakatan. Rencananya pengukuran lahan akan dilakukan saat kondisi sudah benar-benar membaik. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21, tim gabungan Pemko Medan, TNI dan Polri terus melakukan sosialisasi dan penertiban dagangan di atas drainase. Pada Rabu malam, ketegangan antara pedagang dan petugas gabungan sempat terjadi saat dilakukan pembongkaran lapak pedagang. Penertiban oleh tim gabungan Satpol PP, Kecamatan, TNI, dan Polri digelar di sepanjang ruas Jalan Kelambir 5, Pasar Kampung Lalang, Medan Sunggal. Puluhan lapak pedagang yang berdiri di atas drainase didatangi petugas untuk dilakukan pembongkaran dengan alat berat. Sejumlah pedagang dan warga di sekitar lokasi penertiban sempat bersitegang dengan petugas gabungan ketika alat berat dikerahkan untuk membongkar lapak semi permanen itu. Warga protes kelantaran selama ini mengandalkan penghasilan dengan berjualan di atas drainase. Saling dorong antara petugas dan warga pun tidak terhindarkan. Kapolsek Sunggal mengatakan sebelumnya petugas gabungan sudah berulang kali melakukan langkah sosialisasi serta memberikan teguran kepada para pemilik lapak agar segera memindahkan lapak dagangan. Konsistensi kita bagaimana untuk mengarahkan masyarakat kita tidak lagi berjualan di tempat yang memang bukan tempatnya. Jika tidak melarang masyarakat kita untuk berjualan atau mencari nafkah, nanti bisa arahkan mereka untuk
berjualan untuk mencari nafkah di tempat-tempat yang sudah memang disiapkan. Ya, dengan pelaksanaan malam hari ini kita bukan melaksanakan kegiatan melarang mereka, tidak. Kita hanya mengarahkan mereka ke tempat yang lebih layak, ke tempat yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mereka bisa berjualan. Ya. Meski sempat terjadi ketegangan, pembongkaran lapak liar di atas drainase di sekitar terminal Kampung Lalang dan Klambir 5 Medan Sunggal itu tetap dilakukan. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Medan. Bulan Agustus identik dengan beragam acara untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu perlombaan tradisional yang tidak pernah ketinggalan adalah lomba makan kerupuk. Nah, seperti apa kesibukan perajin kerupuk jelang peringatan 17-an? Mari kita intip pembuatannya. Lomba makan kerupuk. Ya, lomba ini merupakan salah satu lomba yang paling populer saat 17-an. Tidak seperti perlombaan yang memerlukan tenaga ekstra seperti tarik tambang dan panjat pinang, lomba makan kerupuk merupakan pertandingan yang menitik beratkan pada sisi hiburan. Perlombaan ini dapat diikuti oleh semua kelompok umur, baik anak-anak maupun dewasa. Inilah Karyana, salah seorang perajin kerupuk putih di Medan. Menjelang perayaan 17-an seperti saat ini, Karyana kebanjiran order dan harus menambah jumlah produksi harian kerupuk olahannya. Kebanyakan pesanan kerupuk yang diminta adalah jenis kerupuk putih dengan ciri khas yang berlobang. Bapak berusia 54 tahun ini merintis usaha kerupuknya 13 tahun lalu. Kerupuk ini terbuat dari perpaduan tepung kanji dan tepung roti. Dalam sehari, Karyana bisa menghabiskan 1 karung tepung dengan hasil produksi rata-rata 50 hingga 150 renteng. Di rumahnya yang sederhana, Karyana mempekerjakan 7 orang. Mereka berbagi peran. Ada pembuat adonan, pencetak, pengemas, serta penjual. Satu bungkus berisi 12 keping kerupuk biasa dijual seharga 10 hingga 12 ribu rupiah. Sasaran penjualan adalah lebih banyak ke warung-warung atau grosir dan pasar tradisional. Menjelang perayaan 17-an saat ini, banyak pembeli yang datang langsung untuk membeli kerupuk. Katanya, untuk lomba 17-an. Biasanya para pemesan adalah dari panitia lomba, guru sekolah maupun tetangga rumah. Kalau mau 17-an ini banyak permintaan yang untuk ini lomba. Ya. Kerupuk apa Pak? Kerupuk putih lah, kerupuk putih ini, kerupuk jalit lah bilangnya. Kalau kerupuk putih untuk lomba. Pak, biasanya beli kemari itu siapa aja mesan Pak? Biasa kan dari kita kan ngisi-ngisi ke agen-agen ke pajak-pajak, kan ada sales yang keliling. Tapi ya banyak juga dari sekolah-sekolah kadang datang juga ada yang pesan, kadang minta kan untuk perlombaan anak-anak. Gitu. Tapi kebanyakan kita ngisi ke pajak-pajak lah, ke glosir-glosir. Para pembeli khusus acara 17-an ini sengaja datang langsung untuk membeli dalam jumlah besar, antara 20 hingga 50 bungkus kerupuk. Lomba 17-an bagi Karyana merupakan berkah tersendiri karena omset harian bisa meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasanya. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.